Jadi hari ini kita membahas tentang kalori. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu nggak apa sih itu kalori? Nah, kalori itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas. Itu dibagi dua, yaitu kalori BMR dan kalori sehari-hari. Nah, kalori BMR adalah kalori basal metabolic rate, yaitu kalori yang dibutuhkan untuk tubuh kita dapat melakukan metabolisme, pencernaan, berpikir. Sedangkan kalori beraktivitas itu adalah kalori yang dibutuhkan untuk kita beraktivitas sehari-hari seperti berjalan. Lalu, apa hubungannya kalori dengan penurunan berat badan dan penaikan berat badan? Kalian pasti pernah dengar kan apa itu defisit kalori dan surplus kalori. Nah, surplus kalori adalah kalori yang masuk ke dalam tubuh lebih banyak daripada kalori yang keluar. Lalu surplus kalori digunakan untuk apa? Nah, surplus kalori itu digunakan untuk kita jika ingin melakukan penaikan berat badan. Kemudian defisit kalori, kondisi di mana kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar, digunakan untuk kita yang sedang melakukan penurunan berat badan. Nah, lalu kalori itu berasal dari mana? Nah, kalori itu berasal dari dua, yaitu berasal dari luar tubuh dan di dalam tubuh. Kalori yang berasal dari luar tubuh seperti makanan, minuman, atau apapun yang kita konsumsi. Kemudian, kalori yang berasal di dalam tubuh adalah kalori yang berasal dari lemak yang sudah dimetabolisme menjadi energi. Nah, pokoknya dari lemak itu deh. Lalu gimana caranya menghitung defisit kalori dan surplus kalori? Nah, misal ya, kita itu memiliki kalori maintenance-nya 2000. Nah, untuk melakukan surplus, maka dia harus menaikkan level kalorinya tuh lebih dari 2000 kalori. Misalnya kita naikkan 300 kalori, berarti 2000 tambah 300, 2300. Jadi si wanita ini harus menaikkan kalori dia menjadi 2300. Pria itu dalam sehari itu memerlukan 2500 kalori. Maka apabila dia menaikkan massa tubuh dia, maka dia harus menaikkan lebih dari 2500. Jadi gimana cara ngitung sebenarnya ya kalori itu? Nah, sebenarnya setiap orang itu atau setiap wanita pria yang memiliki berat badan, yang memiliki umur yang berbeda dan aktivitas yang berbeda itu kebutuhan kalori masing-masing. Lalu gimana ngitungnya ya? Ribet ya ngitungnya. Ada aplikasinya. Nama aplikasinya tuh TDEE Calculator. Nanti aku lampirin di bagian deskripsi box ya. TDEE Calculator. Nah, di situ nanti ada menunya yang maintenance atau minimal atau maksimal yang harus kita penuhin gitu. Terus Kak, kalau mau defisit gimana? Nah, kalau mau defisit kalori tinggal kita kurangin aja atau kita cut aja. Tadi kan yang wanita itu perlu 2000 kalori dalam sehari. Maka bisa kita cut 500. Berarti sisanya 1500 dong. Berarti perempuan ini atau wanita ini harus mengkonsumsi kalori sebanyak 1500. Begitu jangan pria. Kalau pria tadi membutuhkan 2500 kalori dalam sehari, maka harus memotongnya menjadi 500. Tapi terkadang banyak yang merasakan efek samping pemotongan kalori yang sangat banyak. Dan banyak kan sih melakukan diet itu yang ekstrim kayak udahlah potong banyak aja kalorinya biar cepet. Sebenarnya itu salah sih, nggak boleh dilakukan. Tapi menurut ahli gizi yang aku baca ya, bisa melakukan diet kalori atau melakukan cut kalorinya sebanyak 20-30% dari total kalori kita. Dan itu pun pemotongan kalorinya itu bertahap, tidak boleh langsung sampai 30%. Ya, hitung-hitung dulu lah, misalnya satu hari cut dulu 10%, besok 10%, besoknya 15%, besok 15%, terus 20, terus 25, sampai 30% gitu. Dan ketika berat tubuh kita berkurang, maka kamu harus kembali hitung kalori untuk melakukan defisit kalori. Karena kalau berat badan kita turun, maka kalori yang dibutuhkan juga berkurang, bukan? Nah, makanya kita harus rajin-rajin hitung kalori. Wah, ribet ya, untuk kurus aja harus hitung kalori.
Ya, namanya juga usaha. Kemudian, kasus yang sering terjadi pada saat melakukan diet ekstrim adalah mengalami sembelit, pusing, mual-mual, bahkan ingin pingsan. Tahukah kamu kenapa begitu? Berarti kalori yang kamu konsumsi dalam sehari itu tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu. Makanya itu kamu harus berhati-hati dalam menghitung kalori. Terus Kak, gimana dong tips-tipsnya? Nah, di sini aku memberikan tips biar kamu lebih santai melakukan diet. Yang pertama adalah perbanyaklah minum air putih agar kamu tidak mengalami dehidrasi. Kemudian banyak makan makanan yang protein dan serat baik. Lakukan berolahraga secara teratur agar dapat mendukung proses penurunan berat badan kita. Karena pola makan dan olahraga itu harus saling seimbang. Kemudian hindari juga makanan-makanan yang terlalu manis dan terlalu asin. Karena makanan terlalu manis itu merupakan kalori yang terpendam. Maksud aku terpendam, itu ada kalori yang tidak nampak. Kemudian kenapa kurangin yang asin-asin? Karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang terlalu asin atau tingkat garam yang tinggi, garam itu di dalam tubuh akan mengikat air sehingga akan menunda penurunan berat badan. Makanya aku saranin kurangin manis-manisan dan makan yang asinnya, kurangin garam lah intinya. Jadi aku konklusi lagi ya, kalau mau melakukan surplus kalori, maka lakukanlah kalori yang berlebihan atau kalori yang lebih dari kebutuhan kalori maintenance. Sedangkan jika ingin melakukan diet, maka lakukanlah defisit kalori sebanyak 20-30%. Usahakan jangan langsung ekstrem ya, karena akan membahayakan tubuh kamu. Kemudian, untuk menunjang diet kamu lancar, lakukanlah olahraga dengan teratur. Makanlah protein-protein dan serat. Kemudian perbanyaklah minum air putih, hindari gula-gula dan garam yang berlebihan. Dan selalu berpikir positif. Oke, segitu aja ya pembahasan kita hari ini. See you. Hai teman-teman, terima kasih udah nonton channel aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.